Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat ya untuk belajar agama. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi cita-citaku menjadi anak soleh dengan subtema orang jujur disayang Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat ridha Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kalian sudah selesai berdoa semuanya. Nah, anak-anak, Bulala ingin menjelaskan yaitu tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah kalian mengikuti pelajaran, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menjelaskan contoh perilaku jujur. Yang ketiga, dapat menyebutkan manfaat perilaku jujur. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat mempraktekkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, Bulala ingin tanya. Tentunya kalian semua mempunyai cita-cita. Apa cita-cita kalian? Iya, hebat. Ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi dosen, ingin jadi polwan, ada juga yang ingin jadi dokter, arsitek. Apapun cita-cita kalian, Bulala berdoa semoga Allah mengabulkan cita-cita kalian dan semuanya anak-anak menjadi orang yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, anak-anak, Bulala punya cerita bahwa Ahmad mempunyai cita-cita menjadi dokter yang soleh. Begitu juga dengan Rini, dia juga ingin menjadi arsitek yang solihah. Nah, kira-kira apa ya arti dari soleh itu? Bagaimana ciri-cirinya? Ayo, siapa yang sudah tahu? Iya, soleh artinya adalah anak baik. Jadi kalau dokter soleh itu artinya dokter yang baik. Polisi soleh artinya polisi yang baik. Nah, bagaimana ciri-cirinya anak-anak? Salah satu ciri-ciri soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasul. Coba kalian sebutkan lagi selain yang Bulala sebutkan tadi. Iya, ada yang bisa menyebutkan jujur, disiplin, tanggung jawab, rendah hati, hemat, dan masih banyak ya anak-anak ciri-ciri dari soleh itu. Tentunya kalian semua ingin menjadi anak yang soleh kan? Iya. Jadi apapun cita-cita kalian, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh. Nah, sekarang bagaimana caranya agar disayang Allah? Salah satunya anak-anak, yaitu dengan memiliki perilaku jujur. Seperti yang pada hari ini kita pelajari, yaitu orang jujur disayang Allah. Untuk lebih jelasnya, ya, tentang apa itu jujur, mari kita simak, ya, mari kita simak video berikut ini.
Anak-anak, setelah kalian melihat video tersebut bersama-sama, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Iya, jadi video tersebut menceritakan tentang seorang yang buron. Nah, mengapa orang tersebut berbuat demikian? Kira-kira apa ya? Iya, jadi video tersebut menceritakan tentang orang yang telah melakukan korupsi. Korupsi itu yaitu orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya atau bukan miliknya. Mengapa orang tersebut berbuat demikian, anak-anak? Nah, karena orang tersebut tidak memiliki sifat jujur atau bohong. Apa yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari hal yang demikian? Nah, ayo kita lanjutkan materi supaya kita tahu apa arti dari jujur, manfaat jujur, pembagian jujur, sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang demikian, seperti yang video kalian saksikan tadi. Anak-anak, jujur itu perlu ya, perlu sekali. Kita harus memiliki perilaku jujur karena banyak sekali manfaatnya. Apabila kalian memiliki perilaku jujur, maka hidup kalian nanti insya Allah akan bahagia baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Setuju anak-anak? Iya. Terus jujur artinya adalah berkata dan berperilaku sesuai dengan kenyataan. Perilaku jujur telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian ingat bahwa sejak kecil Nabi Muhammad telah memiliki perilaku jujur sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Tahu artinya apa Al-Amin itu? Iya, Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Kita harus meniru Nabi Muhammad ya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, baik dan dimanapun kita berada, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, disayang Allah. Nah, adapun perintah jujur telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kandungan dari ayat ini yaitu menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita supaya kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita bersama orang-orang yang benar. Maksud dari orang-orang yang benar yaitu orang-orang yang jujur. Baik, kita lanjutkan. Adapun jujur dibagi menjadi 3, yaitu jujur kepada Allah, 2, jujur kepada diri sendiri, dan 3, jujur kepada orang lain. Perhatikan anak-anak contoh dari perilaku jujur berikut ini. Ini yang pertama ini adalah seorang anak yang sedang beribadah. Ini anak yang sedang beribadah itu merupakan contoh jujur kepada Allah. Selain ibadah, contoh lain dari jujur kepada Allah yaitu puasa, haji, zakat. Nah, itu contohnya. Nah, perhatikan gambar yang kedua ini yaitu anak yang sedang mengerjakan ujian dengan sendiri, tidak mencontek kepada temannya. Nah, gambar ini merupakan contoh jujur kepada diri sendiri. Adapun gambar yang ketiga ini yaitu
contoh perilaku jujur kepada orang lain, yaitu seorang anak yang mengembalikan sisa kembalian belanja kepada ibunya. Anak-anak, kalian kalau disuruh belanja sama ayah atau ibu ke toko, jangan lupa ya, sisa uang kembaliannya harus dikembalikan. Kita harus jujur kepada orang tua. Kalau kalian ingin meminta uang, harus izin terlebih dahulu. Baik. Sekarang perhatikan video berikut ini. Nanti dalam video ini menjelaskan tentang apa. Kalian simak baik-baik ya anak-anak. Contoh jujur ini merupakan jujur kepada siapa? Bagaimana anak-anak? Sudah disaksikan videonya? Iya, jadi video tersebut merupakan contoh jujur kepada diri sendiri. Seorang anak yang dia memaksakan diri untuk ke sekolah meskipun dia sakit. Kenapa kok seperti itu? Karena dia ingin mendapat pelajaran, ingin ketemu dengan temannya, ingin ketemu dengan gurunya. Nah, tapi hal itu jangan kita lakukan karena akan merugikan diri kita sendiri. Kita kalau sakit harus bilang sakit. Nah, perhatikan contoh berikutnya lagi ya anak-anak. Nah, dari video ini merupakan contoh jujur kepada siapa anak-anak? Iya, betul. Jadi, video tersebut menjelaskan contoh jujur kepada orang lain. Ada anak yang kehilangan uang, menemukan uang dan dia mengumumkan punya siapakah uang yang ia temukan. Ternyata uangnya milik temannya, ya. Jadi, kalau kita menemukan barang yang bukan milik kita, kita harus mengembalikan kepada yang punya, atau minimal kita mengumumkan. Nah, ini ada video lagi, coba perhatikan anak-anak. Setelah nanti kalian memperhatikan video ini, coba sebutkan manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya anak-anak videonya dengan baik. Bagaimana anak-anak? Sudah dilihat video yang Bu Lala tampilkan? Iya, jadi ini ada dua siswa yang dia ngobrol dan salah satunya siswa tersebut menjelaskan manfaat jujur yang selama ini telah ia rasakan. Coba kalian sebutkan manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari yang telah kalian rasakan. Sudah bisa merasakan? Coba sebutkan. Iya, jadi jujur dalam
kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya. Di antaranya yaitu jujur itu disayang Allah, disayang Rasul, dipercaya orang lain, banyak teman, disukai teman. Dengan jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Anak-anak, nah, masih semangat ya belajarnya ya. Sekarang Bu Lala ingin mengajak kalian untuk bernyanyi sebentar, yaitu tentang Aku Anak Jujur dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Sudah tahu kan lagu Pelangi-Pelangi? Tapi nanti teksnya kita ganti dengan lagu Jujur. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur dicintai Rasul. Janganlah kau bingung dan janganlah ragu. Jadi anak jujur pasti beruntung. Iya. Lagu ini merupakan lagu tentang manfaat perilaku jujur. Di antaranya yaitu dicintai Allah, dicintai Rasul, kita pasti akan beruntung. Nah, anak-anak, selain video tadi yang sudah kalian lihat, jadi perilaku jujur itu banyak sekali ya manfaatnya. Selain yang sudah kalian sebutkan tadi, masih banyak lagi, nanti bisa dicatat atau ditambahkan dalam buku tulis kalian. Yang jelas, dengan berperilaku jujur, kita akan beruntung. Kita akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak, demikian materi pada pagi hari ini. Dari materi yang sudah Bu Lala sampaikan dapat kita simpulkan, yang pertama, jujur adalah perbuatan yang sesuai dengan kenyataan, ya. Yang kedua, perilaku jujur dibagi menjadi 3, yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada Rasul. Yang ketiga, contoh jujur kepada Allah yaitu beribadah, berpuasa, terus zakat, haji, itu contoh jujur kepada Allah. Contoh jujur kepada diri sendiri yaitu ketika ujian kita mengerjakan sendiri, tidak mencontek teman. Terus contoh yang lain, ketika kita sakit, maka kita harus bilang sakit. Kita jangan merasa kuat padahal badan kita sakit atau lemah. Itu nanti akan merugikan diri sendiri. Contoh jujur kepada orang lain yaitu apa, anak-anak? Iya, contoh jujur kepada orang lain yaitu ketika kita disuruh belanja, maka sisa uang kembaliannya harus kita kasihkan kepada ayah atau ibu yang menyuruh kita belanja. Contoh lainnya yaitu ketika kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita, maka kita harus mengembalikan kepada yang punya. Nah, manfaat jujur banyak sekali ya anak-anak. Tadi sudah kalian sebutkan baik dari penjelasan video maupun dari penjelasan yang Bu Lala sampaikan. Di antaranya jujur disayang Allah dan Rasul, dengan jujur membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan membawa kita ke surga. Dan selanjutnya, dengan jujur kita akan disukai teman, disayang teman, dan selanjutnya hati akan menjadi tenang, bahagia, penuh dengan ketenangan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya ya, nanti
Bu Lala akan memberikan tugas, kalian bisa mengklik ya di grup mengklik linknya, dan LKPD tersebut meliputi penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap spiritual sosial, kalian tinggal mencentang-centang saja. Sementara penilaian pengetahuan, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Lala susun ya. Begitu juga dengan penilaian keterampilan, ada yang berupa mencentang, ada juga yang berupa diskusi bersama orang tua. Nanti kalian bahas ya, bagaimana caranya menjadi orang yang jujur, terus kalian rekam audionya dan kirim ke Bu Lala. Nah, anak-anak sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas nggih? Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, pada pertemuan yang akan datang, jangan lupa kita nanti akan belajar tentang menghormati kedua orang tua dan guru. Nanti siapkan dengan membaca terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat ridha Allah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.